Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan tentang situasi maskulin. Insyaallah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di dalam kartu tarotku. Langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, situasi maskulin ada the justice. Kamu bisa berdealing dengan Libra atau air sign atau siapapun. Situasi maskulin. Ada Page of Wands, Eight of Pentacles. Lambat banget memperbaikan dirinya ya. Oke. Maskulin, kamu lambat banget ya untuk perbaikan dirinya karena masih mentingin tentang triparty. Aku ngeliat di sini ada rencana untuk kembali ke feminim ada, tapi memang butuh waktu dan perjuangan ya. Dan aku ngelihatnya maskulin masih ada komitmen dengan orang lain, bisa dengan pekerjaan, tapi di sini juga ada hadirnya orang lain, ya. Dan ya maskulin sedang memikirkan gimana caranya bisa kembali sama kamu juga, dan juga dengan orang lainnya ini. Karena aku lihat ya energinya ada satu keadilan berjalan dalam hidupnya dia, terutama karmanya ya. Dan abang, lu bolak-balik mulu lo bang, centil banget. Dari tadi gemoy banget dah. Dari situ dah. Ya, jadi maskul ini masih stuck dalam kisah masa lalu ya. Karena sebenarnya feminim udah mulai bisa belajar mengendingkan ya, terutama tentang feminim sudah bisa mengendingkan perasaannya, bahkan sudah hambar ya kepada maskulin. Walaupun ada yang masih hidup bersama, tapi hambar dan stuck. Dan ini membuat maskulin merasa ingin kembali ke kamu, tapi masih ada hubungannya dengan orang lain. Ya. Keadilan sedang bekerja di dalam kehidupan dia. Dan ini adalah perjalanan karma dia. Tapi dia coba untuk terlihat baik-baik aja ya. Karena dia tidak mau terlihat kalah di hadapan kamu, di hadapan banyak orang. Ya, karena image. Dan di sini perjalanan karmanya dia memang lagi diberikan kenikmatan dulu nih. Istirahat ini bisa ya kalau aku lihat. Tapi dia ingin kembali ke kamu. Kenapa? Karena dia merasa ada suatu kesuksesan ya energinya di situ. Kita lihat situasi maskulin.
Oh, itu sword, air sign. The wheel of fortune. Six of Cups. Wow, oke. Maskulin terluka ya, terluka sendiri karena trust isunya masih dia genggam, sehingga dia harus merasakan sakit hatinya sendiri ya. Sebagian udah ada yang bercerai dengan feminim ya, dan maskulin stuck ya tentang pekerjaan, di dalam karirnya juga bermasalah aku ngeliatnya. Dan dia mendengar kabar atau melihat media sosial kamu diberi banyak pilihan ya, feminim yang suka sama kamu, ada beberapa, sehingga membuat maskulin terluka ya. Dan ini membuat dia tersakiti, merasa terzolimi, padahal ini adalah trust isunya dia yang masih dia tahan. Ada the Justice, Page of Wands, the Eight of Pentacles, Two of Wands, the Judgment, the King of Wands, and the Three of Pentacles. Dan ada Eight of Swords, the Wheel of Fortune, the Six of Cups, and the Tower, the Queen of Wands, the King of Pentacles, and the King of Cups. Bentar ya guys, aku lihat energinya. Astagfirullahaladzim. Maskulin, kamu bermimpi buruk ya tentang karma, dan kamu tersiksa. Setiap malam merasa bersalah karena sudah menghancurkan koneksi twin flames demi egomu. Dan di sini kamu merindukan kebersamaan dengan feminim. Aku ngelihat kamu ada rasa takut banget ya, kalau feminim itu ada banyak orang yang suka dengan feminim, terutama untuk menikah. Dan kamu merasa sakit hati ya, merasa paling terzolimi, aku ngelihatnya. Dan ini membuat kamu ada keinginan untuk memperbaiki, tapi pikiran kamu juga selalu bercabang ketika kamu sukses ya. Ini yang membuat feminim menutup diri, bahkan mengendingkan spiritualnya ke kamu, karena kamu memanfaatkan energi spiritualnya feminim untuk kestabilan hidup kamu sendiri. Aku ngelihat di sini ada suatu pembelajaran hidup ya. Kamu akan diberikan pelajaran tentang kehancuran. Ingin rasanya kamu memperbaiki karma kamu, tapi memang kamu masih diberikan istidrat sih kalau aku lihat ya di sini. Astagfirullahaladzim bang, Allah, sana dulu bang. Mengganjen banget anak gua. Udah situ duduk ya. Dan aku ngelihatnya
maskulin memang masih ada komitmen dengan orang lain. Salah satunya karena uang, materi, ataupun kepuasan, ya, nafsu birahi. Dan aku ngelihatnya ya maskulin mendengar kabar Allah ataupun bermimpi buruk tentang feminim tentang feminim disukai banyak orang. Bang, sini dulu bang, awas dulu bang. Dan ya maskulin harus memperbaiki karmanya ya dari kehancuran. Jadi apapun yang dia kerjakan selalu hancur dan dibangkitkan. Ingin kembali tapi ada orang baru lagi, ya terutama tentang pekerjaan ya. Alasannya ini adalah istidraj sebenarnya. Ya, ujian, kesenangan tentang ujian dalam kesenangan dulu. Ya, pada akhirnya dia tersiksa dengan karmanya. Mau tidak mau dia harus ya menjalani perjalanan karmanya sendiri, ingin memperbaiki koneksi twin flame ini, tapi sudah terlambat karena perjalanan spiritualnya sudah hancur. Kenapa? Karena feminimnya sudah bisa bangkit sendiri, coba untuk memaafkan dan melupakan. Dan di sini maskulin mencoba berencana memperbaiki apa yang pernah dia lakukan, tapi dia juga ada rencana lain, yaitu mempunyai komitmen dengan orang lain lagi ketika dia sudah stabil lagi keuangannya. Jadi memang jiwanya jiwa petualang ya. Jadi seakan-akan dia ini yang terluka, dia ini yang tersiksa, play victim banget ini ya si maskul ini. Aku ngelihatnya dia tidak nyaman ya di hubungan karmic circle-nya. Ada keadilan yang harus dia bayar. Jadi apapun yang dia ukir ya ini mengalami kehancuran dan dibangkitkan kembali, diberikan kesenangan sesaat ya, karena perjalanannya dia menuju kehancuran masa depannya, diberikan istidraj dulu ya kehidupannya. Eight of Pentacles. Maskulin mencoba memperbaiki karma, ingin rujuk juga, tapi ada rasa takut tentang image, ada rasa takut tentang kejujuran, rasa takut tentang kehancuran. Tuh, Six of Swords. Ya, ingin memperbaiki perjalanan hidupnya, terutama sifat childishnya. Dan dia ingin memperbaiki perjalanan karirnya. Ya. Jadi kayak dia ini masih labil ya, dan aku ngelihatnya maskulin memang mencoba memperbaiki karmanya, tapi dia nggak bisa tahan ujian ya. Ketika dia berikan kedudukan kembali, dia selalu ada dua pilihan. Ya, selalu ada dua pilihan. Ada keinginan kembali sama kamu, ada, tapi di sini ya dia harus mempunyai rasa percaya dirinya yang tinggi kalau bisa ya, dan harus yakin bisa kembali ke kamu ya, untuk bisa sukseskan lagi, karena dia tahu kamu orangnya baik, kamu orangnya pemaaf ya. Tapi di sini dia ngambil langkahnya lama banget tindakannya. Ya terlalu banyak janji-janji. Ya kayak yaudah ntar gue balik lagi, yaudah ntar gue perbaikin. Terlalu banyak janji.
ya, sehingga kamunya sudah bangkit duluan. Ya, feminimnya sudah bangkit duluan. Dan ini yang membuat maskulin ya mengalami banyak kehancuran masa depannya. Karena diberikan istidrat, tapi bukannya makin sadar, tapi malah makin hancur. Dia memberikan harapan dengan banyak orang, terutama dalam sebuah hubungan. Tuh ya, memberikan banyak harapan ke orang lain. Karena dia pikir ya dia banyak disukai orang, terus dipercaya, terutama yang lawan jenis ya. Dan ini yang bersangkutan dengan keuangan. Kita lihat lagi. Tuh ya. Stres mikirin tentang karir, keuangan. Karena ada pemecatan juga. Sebagian dari maskulin, ada yang ketahuan perselingkuhannya, sehingga ada perceraian atau dimutasikan dari pekerjaan. Ya, dia merasa sia-sia, udah bangkit dengan orang ketiga. Tuh ya. Karena ini permainannya dia ya. Dia selalu memanfaatkan kebaikan orang, termasuk dengan kamu. Dia jaga image banget ini. Pada akhirnya dia terluka sendiri, tersiksa. Dan aku ngelihatnya maskulin di sini terluka ya. Mau tidak mau. Karena ini adalah perjalanan hidup. Tuh. Jadi dia bilang ke orang baru, dia dibohongi kamu, dia dikhianati kamu, dimanfaatkan kamu, bilangnya dia sakit hati karena dia ditipu, dia dengan orang barunya. Tapi pada akhirnya dia kecewa sendiri, hancur dengan orang barunya. Dia sakit hati ngedengar kabar kamu juga, kamu sudah kuat, kamu sudah sukses, dan kamu lebih spiritual. Bahkan kamu ada cinta baru. Dia sakit hati. Dia terluka juga, kamu lebih mencintai dirimu sendiri sekarang. Kamu lebih mementingkan karirmu, mementingkan perjalanan spiritual kamu dibandingkan kembali ke dia. Apalagi dia mendengar kamu, banyak orang yang suka dengan kamu dan berharap sukses menggunakan energimu. Dia gak suka. Dia maunya energi kamu tuh buat dia semuanya. Harapannya dia gitu ya.
Oke. Maskulin sangat iri ya. Kamu berbagi energi kamu. Dia sangat iri kamu berbagi kestabilan juga dengan orang lain. Dia gak suka kamu lebih sukses dan mementingkan ya kemampuan kamu gitu ya. Kamu tonjolkan, dia tuh gak suka. Makanya di sini aku ngelihatnya dia memantau kamu ya. Memantau kamu. Karena dia berharap sebenarnya bisa reconciliation sama kamu. Itu impiannya dia. Tapi memang kalau dia mau kembali sama kamu, dia harus nekat. Ya, nekat mencapai cita-citanya. Karena aku lihat di sini dia hubungannya dengan orang baru pun ataupun dengan kamu dan perselingkuhan ya. Ini masih penuh dengan trik dan manipulasi. Dan dia gunakan kepintaran dia dalam komunikasi ataupun dalam spiritual juga dia pelajari. Tapi pada akhirnya dia terluka sendiri tapi mencoba terlihat baik-baik aja. Ingin kembali ke kamu karena dia mengalami kehancurannya dari orang barunya. Dan ini membuat dia ada rencana untuk kembali ke kamu. Ditambah lagi kamu orangnya sudah sangat optimistik dalam mencari masa depanmu sendiri. Kamu juga kuat dalam menghadapi segala ujian untuk pembayaran karma, untuk bangkit. Makanya dia di sini berharap ingin kembali sama kamu. Dan dia memikirkan gimana caranya perbaiki lagi komunikasi sama kamu. Dia sedang menanam kekuatan dia sendiri ya, yaitu rasa percaya diri. Karena dia melihat kamu ya sudah tegar, sudah bisa berbagi energi dengan orang lain yang membutuhkan, terutama energi spiritualnya kamu. Dia ini cemburu loh, marah. Dia nggak suka kamu berbagi energi dengan orang lain kecuali sama dia sendiri. Ya, mencoba bekerja sama, mencoba memperbaiki kehidupan dia dengan orang baru yang harapannya tadi akan lebih sukses. Awal-awalnya iya sukses gitu ya, karena penuh dengan muslihat, tipu daya, bahkan juga ilmu hitam atau pelet dia gunakan, atau kegagahan keseksiannya dia ya, dan berbagi keuangan juga. Pada akhirnya apa yang dia jalani dengan orang baru ini menuju dilema, menuju pengkhianatan lagi. Pada akhirnya dia ingin kembali sama kamu dan berharap kamu bisa memaafkan dia, tapi dia menunggu waktu yang tepat. Dan di sini dia pelajari tentang cara kamu healing, cara kamu tegar, cara kamu optimistik ya. Dia sedang memendam perasaan dia sendiri. Keinginan untuk kembali sama kamu tuh ada banget ya. Jadi keegoannya dia yang ngebunuh kehidupannya dia sendiri ya. Kita lihat.
Maskulin, kamu berharap cinta baru ini adalah soulmate kamu, cinta sejati kamu. Kamu berharapnya seperti itu. Kamu coba perbaiki segala cara untuk bisa menjadi hubungan yang baik dengan orang baru ini ya. Karena hasil dari perselingkuhan. Tapi ternyata tidak. Kamu tetap mencari yang terbaik lagi. Dan kamu mencari sesuatu yang berbeda. Kenapa? Karena kamu merasa ya kamu layak dicintai, layak mendapatkan yang lebih baik lagi. Karena gak pernah bersyukur di sini. Ya, selalu lari dari rasa syukur. Sehingga kamu selalu akan terluka terus apa yang kamu lakukan. Harusnya kamu mengambil tindakan adalah bebaskan diri kamu dari yang namanya karma buruk, yaitu dengan cara perbaiki koneksi kamu dengan pasangan lamamu kalau kamu masih bersama, ya terutama tentang anak. Ya, atau kalau kamu sudah bercerai dengan orang baru, ya kamu harus setia dengan orang baru tersebut gitu loh. Jangan mencari seseorang yang lain lagi. Cinta sejati itu tidak akan bisa didapatkan kalau tidak belajar tentang kejujuran dan kesetiaan ya. Karena ujiannya itu tentang cinta sejati adalah kesetiaan dan kejujuran. Kalau kamu kan di sini melihatnya ketika kamu diberikan ujian, kamu ya mendapatkan yang terbaik lagi, pengennya seperti itu. Pada akhirnya di sini nggak ada rasa syukur dan perjalanan hidup kamu ya penuh dengan ketakutan, terutama takut si feminim bahagia dengan orang baru, ketakutan kamu terluka gitu ya. Dan ini menjadi suatu dilema buat kamu sendiri gitu. Passion, intense chemistry, like each other, equally having fun. Runner in the codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. Seductions, attraction and filtering, dating, hooking up, temptation, three-party indifference. Grim Reaper. The relationship is over, no second chance, and grow and transforms your life. Awal mula memang kamu merasa berhasrat, ada chemistry, merasakan kesenangan dengan orang baru, tapi ternyata kamu lari ketika sudah ada komitmen. Ya, kamu lari karena takut tanggung jawab, takut terkengkang. Pada akhirnya ya kamu kehilangan cinta sejati lagi, karena hubungan kamu tuh selalu penuh dengan ya triparty, penuh dengan godaan, mencari yang terbaik ya. Di sini aku ngelihatnya. Dan apapun yang kamu dapati itu akan selalu banyak pengkhianatan. Dan ya kamu harus bisa berkembangkan diri kamu ya, perbaiki lagi dan menerima tentang perubahan hidup. Yang ada setiap hubungan akan selalu berakhir tidak baik kalau kamunya lari dari kenyataan ketika komitmen itu datang. Ya, kalau komitmen itu datang otomatis tanggung jawabnya juga besar. Dan di sini kamu lari. Cinta sejati itu tanggung jawabnya besar. Nah, semakin kamu lari mengikuti hawa nafsumu, kamu merasa masih banyak yang terbaik buat kamu, otomatis setiap hubungan yang kamu jalani ini akan selalu berakhir tidak baik. Ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kamu, dan aku ngelihatnya juga maskulin melukai dirinya dia sendiri ya. Karena ya hidupnya penuh dengan trust issue yang belum selesai, ditambah lagi hasratnya dan hawa nafsunya belum bisa diredakan, belum bisa diperbaiki secara 100%. So thank you so much for anybody and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.